Tayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat wa ya ayyuha az-zumiyun waz-zumiyat wa ya ayyuha al-muta'allimun wal muta'allimat. Hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi as-sa'ah wa fi hadhihi al-laila wa fi hadhihi al-munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi. Iltaqaina marratan saniyatan fi hadhil lailah li ajli ta'allum dars as-sarf wa tasrif fi hadhil munasabah. Wa qabla dukhulina ila durusina fi hadhil lailah nahnu kama kanat 'adatuna nawaddu an nad'u Allah ta'ala awalan lana jami'an. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita bisa jumpa kembali pada malam hari ini dalam rangka belajar bahasa Arab, khususnya shorof dan tasrif. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk belajar pelajaran kita malam hari ini, kita ingin berdoa dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena inilah harapan kita, inilah gantungan kita. Agar kita selalu terkoneksi dengan Tuhan kita selalu terhubung dengannya dalam kondisi apapun yang sedang kita alami. Semoga yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit apapun jenis penyakitnya, penyakit COVID, penyakit flu, penyakit fisik, penyakit lahir, penyakit batin, penyakit yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Dan semua penyakit apapun yang dialami oleh umat manusia, baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu, semoga Allah sembuhkan untuk kita dan orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, semoga Allah anugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang terbaik, juga rizki yang halalan thayyiban wasi'an, juga usia juga bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita, serta kita juga anak kita, keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya, dan orang tua kita termasuk di dalamnya, termasuk orang-orang yang Allah jadikan sebagai pribadi-pribadi yang soleh dan solihah, menjadi pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang yakin dengannya, mencintainya, mentaatinya, juga mentaati, mencintai Rasulnya yang agung Nabi Muhammad SAW. Juga semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mengedepankan kesabaran dan kesyukuran kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Semoga kita juga semua termasuk orang yang selalu bahagia dalam kondisi apapun kita alami dan dalam kondisi apapun yang menimpa kita, baik masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang. Untuk semua doa yang kita panjatkan, baik doa-doa yang kita panjatkan sendirian, maupun doa yang kita panjatkan bersama-sama, doa yang secara lahir maupun yang secara batin, doa-doa yang kita rahasiakan maupun doa-doa yang kita terangkan kepada publik, kepada orang-orang sekitar yang lainnya, ala hadhin niyyah wa kulli niyyatin shalihatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahal alamin. Tayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, na'udu nata'allamu marratan tsaniyatan durusana fi hadhil lailah, khasatan durus as-sarfi wat tasrifi. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa kembali pada malam hari ini dalam rangka belajar shorof dan tasrif.
Fil usbu'il madhi, pada pekan yang lalu, ta'allamna tasrifan istilahiyan lil af'al al-madiyah al-mujarradah an-naw' as-salis. Pada pekan yang lalu kita sudah belajar tasrif istilahi untuk fi'il madhi mujarrad rumpun 3. Rumpun 3. Ya, rumpun 3 ya. Qala yaqulu qul la taqul, khafa yakhafu khaf la takhaf, sara yasiru sir la tasir. Sudah tuntas kita pelajari semuanya. Rumpun 3. Wa fi hadhil lailah nahnu nastamir ila ad-dars ba'dahu wa huwa ad-darsu anis tasrif li al-af'al as-thulatsiyya al-mujarradah an-naw'ur rabi'. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita salat dan tasrif untuk tasrif istilahi fi'il madhi mujarrad rumpun 4. Rumpun 4. Nah, keywordnya rumpun 4 itu mudah. Tidak seperti rumpun 2. Apabila rumpun 2 berhasil sudah kita lalui kemarin, 2 pekan yang silam, yang lepas, maka insya Allah rumpun 4 ini juga akan kita pelajari, akan kita pahami, akan kita mampu latih dan praktekkan juga dengan mudah insya Allah. Walakin qabla ad-dukhul ila ad-darsil jadid, nahnu nurid an nuraji'a awalan khasatan an-naw' as-salis. Akan tetapi sebelum masuk ke pelajaran baru, kita akan coba review sebentar khususnya rumpun 3. Ana sa'adzkuru lakum af'alan katsiratan thumma tafaddalu an tusarrifuha tasrifan istilahiyan minal fi'lil madhi ilal mudhari'i wal amri wan nahyi. Saya akan sebutkan beberapa fi'il yang cukup banyak. Silakan kemudian Bapak Ibu semua tasrif fi'il-fi'il yang saya sebutkan dari fi'il madhi ke mudhari', amr dan nahi, yakni tasrif istilahi. Ya ini mohon maaf saya sambil sengaja gunakan bahasa Arab sebagian-sebagian karena maknanya sama, campur. Jadi saya bahasa Arab ucapkan itu bahasa Indonesianya juga sama, saya terjemahkan. Nah, thayyib, baik semuanya saya akan sebutkan beberapa fi'il rumpun 3. Contohnya kata yang sangat familiar dulu, yang sangat mudah, yang sering kita dengar. Qala. Bagaimana? Qala yaqulu qul la taqul. Qala yaqulu qul la taqul. Bagus. Sekarang berikutnya. Semuanya bersuara. Qoma, silahkan. Qoma yaqumu kum la taqum. Qoma yaqumu kum la taqum. Berikutnya tola. Tola yaqulu tul la taqul. Berikutnya faza. Faza yafuz la tafuz. Faza yafuzu fuz la tafuz. Faqo. La tafuk. Sasa. Saya susu sus la tasus. Ana ain. Ana. Ana ya'unu un la ta'un. Ana ya'unu un la ta'un. Bagus. Sada. Sada yasudu tasud. Sada yasudu sud la tasud. Bagus. Aba. Aba ya'ubu ub la ta'ub. Oh ya, mohon maaf sebentar. Ini sebentar, ada yang kurang. Cahayanya belum nampak. Mohon maaf sebentar, Ibu. Baik, kita lanjutkan. Oh, baru terang, Ustaz. Terang ya? Tadi lupa. Ini saya belum akrab sehingga suka lupa. Suka lupa pijit. Mohon maaf ya. Berikutnya, dama, silakan.
Dama yadumu dum la Dama tadum. yadumu dum la tadum. Baik. Sekarang satu-satu. Saya sebut satu kata, dua kata. Silakan siapa mau ambil. Daro, silakan. Ustaz saya. Ya, Ibu Zahara. Kan Ibu Salama. Oh, maaf. Ibu Salama, ya silakan. Okey, daro yaduru dur la tadur. Bagus. Berikutnya mata, silakan ambil. Siapa? Saya Ustaz. Ya, Ibu Mata. Zahara. Mata. Mata yamutu mut la tamut. Bagus. Sako, siapa coba? Sako. Ya, Ibu Halimah. Oke. Saka ya suku suk lata suk. Bagus. Taba, berikutnya. Siapa coba? Saya Ustaz. Ya, Ibu Laila. Taba yatubu tub la tabu la tatub. Taba ya tu butuh belata tuh. Bagus. Berikutnya aba. Siapa coba? Saya Aba. Ya, Ibu Nuria. Ya. Aba ya ubu. Ub. Ya. La ta ub. Lah, Dengar, tahu. Ustaz. Bagus. Berikutnya lagi jaba. Siapa coba? Jaba. Jaba ya jubu jub la tajub. Bagus. Dua orang lagi. Dua orang lagi. Kana. Oh, senang ini. Kana. Senang ini, senang. Kana. Karena yakunu kun la takun. Yasin. Nah, begitu. Kana ya Yasin. Yasin. Ada orang yang ambil, saya ambil Ustaz. Ya. Oh, Ya. Silakan ambil. boleh. Yang senang ambil, yang tidak senang juga ambil. Satu lagi. Zaro. Zara ya zuru zar la ya zarru. Bagaimana? Zur Dengar zar. Zur. Zaro ya zuru. Zur. Bagaimana Ibu? Sekarang Italia ya. tak dengar nih. Kak, Zur. jadi kenapa speakernya tak dengar? Zaro. Ya Ya zuru. zur. 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 Lata zur. La tazur. Zaro ya zuru. Zur la tazur. Cukup. Itu wazan 7. Tak dengar kat sini. Sekarang wazan 8. Khofa ya khofu. Khofa ya khofu. Oh, khaf la takhaf. Karena khofa ya Khofa khofu. ya khofu. Lagi. Ya Khof la Khofa ya khofu. Khofa la takhaf. Khuf. Lata khuf. Siapa ambil ya? Siapa ambil ini sedikit. Fiilnya sedikit. Nama siapa ambil? Saya Ustaz. Ya, Bu Laila. Nama yanamu nam la tanam. Bagus. Zala siapa coba ambil? Zala. Saya Ustaz. Ya, Ibu Salama. Zala yazalu zal la tazal. Bagus. Berikutnya kada siapa coba? Kada. Saya Ustaz. Kada yakadu kad la takad. Ya, bagus. Berikutnya lagi haba siapa coba? Tambah ya hubu. Tak dengar kat sini. Dengar kat sini. Siapa ini? Haba. Tambah ya hubu. Haba ya habu. Ya habu. Apa ya? Haba ya Haba habu. ya habu. Tak dengar. Itu tak dengar. Hab. Nah, tahap. Iramanya harus sama. Antara mudore, amar, dan nahi harus sama. Haba ya habu. Maka amarnya hab. Aba. La tahab. Nama ya namu. Nam. La tanam. Baik, berikutnya. Nala. Siapa coba? Nala. Lula. Tanam. Nala ya nalu. Nal la tanal. Nala tanal. Nala ya nalu. Nala tanal. Terakhir roha. Silakan. Roha ya rohu. Rahu. Rohu. La tarah. Ya rohu roh la taro. Baik, tarah. cukup. Itu rukun. Maaf. Itu wazan 8. Sekarang wazan 9. Sara ya siru sir. La tasir. Nah, sekarang kata yang lain. Soda. Soda ya Siapa ambil? Saya Pada Ustaz. yasu. Ya, Ibu Nuria. Soda. Soda ya sidu. Sid. La tasid. Bagus. Berikutnya salah. Siapa coba? Salah yasilu sil la tasil. Bagus. Toro. Berikutnya.
Toro yatiru. Tir la tatir. Bagus. Berikutnya safa. Safa Oh, yasifu sif la tasif. Sin. Safa. Oh, safa yasifu sif la tasif. Ya, safa yasifu sif la tasif. Dari kata saifun, pedang. Saifun. Safa yasifu. Doko, siapa ambil? Ya, Bu Jalia coba doko. Doko yudiku dik Yaqi. tadik. Yaqi. Ya, bukan you. Yaqi. La, doko yadiku dik la tadik. Bagus, selamat Ibu Jalia. Berikutnya goba. Goba. Coba ambil. Goba yaghibu. Ghib la taghib. Bagus, Ibu Zahra ya. Goba ya ribu gibla tagib. Berikutnya lagi aba. Aba. Apa yang ibu ib la ta'ib. Ya, aba ya ibu ibla taib. Tiga lagi. Lana. Cuba Ustaz. Siapa? Bu Jalia. Lana. Nuraini Ibrahim. Bunda Lain Ibrahim, silakan. Lana. Lana Yalinu. Yan Alan. Lan. Lin. Yalinu Lin. La Talin. Nah, bagus. Ya. Lana yalinu lin. La talin. Baik, berikutnya lagi. Zada. Siapa coba lagi? Saya Ustaz. Zip. Ada orang nak ambil tak? Tak ada orang saya. Ambil lah semua. Ambil semua. Borong. Halimah Karim. Puan Halimah Karim. Cuba. Dipilih. Siapa cepat dia dapat. Ya, Zada. Siapa coba? Zada yazidu zid la tazid. Iya. Dipilih. Satu lagi. Bana. Ada orang berubah ini. Bana. Jadi depan aja, Debbie. Bana Bana yabinu. yabinu. La tabin. Bana yabinu bin la tabin. Baik, karena peminatnya banyak, saya tambahkan bonus. Peminatnya banyak, jadi saya beri Peminat bonus. ramai. Ya, peminatnya ramai. Baik. Lumayan Pak, ada bonus. Ada bonus ya. Bata. Ada Silakan, bonus Ibu Nureni, lumayan. Ibu Nureni. Jadi Ibu Nureni, Ya. bata. Bata Yatibu. Yabitu. Yabitu bit la tabid. Bagus, bata ya bitu Ya. bidlah tabid. Bagus, berikutnya khoba. Ayo dipilih. Khoba. Khoba. Khaba yakhibu khib la takhib. Nah, khoba ya khibu khibla takhib. Dua lagi bonusnya. Khoba. Khoba. Yaqibu qib la taqib. Bukan. To. Dia to. Toba latibu tib la tatib. La Ya, tatib. khoba ya tibu tib la tatib. Oke, baik, bagus. Terakhir, ini bonus terakhir. Al-hadiyah al-akhirah. Last prize. The last present. Ya. Baik. Last prize. Fado. Agak sulit. Fado. Ya. Fahado Ustaz. Fahado. Boleh, siapa ambil? Bolehlah pilih siapa. Fahado yafidu fit la tafid. Nah, begitu. Fado ya fidu fit la tafid. Ini laris nih, malah ini laris nih. Kau dah apa tak dengar? Fado ya fidu fit la tafid. Malam ini pilnya laris laku ya. Banyak yang Lumayan ya. lumayan. Lumayan. Ya cukup, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan coba melanjutkan pelajaran kita untuk rumpun 4. Rumpun 4. Boleh Bapak Pesan Ibu 10. tuan-tuan lihat, tengok buku kita ya, muka surat 33. 39. Ya, 39. Muka surat 39. Yang nomor 10-nya ya, nomor 10. Ya, roja. Itu ada kata roja. Roja. Nah, alifnya berasal dari wawu kan? Ya, Maka ketika mudore menjadi yarju, ya, ju. terus ketika amar wawunya hilang menjadi urju, Urju. nahinya menjadi la tarju. Tarju. Baik, saya akan tuliskan.
Akan saya tuliskan di layar ya. Baik, saya akan coba. Ini harus ditulis, harus ada penjelasan. Baik, silakan tuan-puan lihat, tengok ke layar masing-masing ya. Ini kata roja. Rumpun 4, wazan 10. Roja. Semua fiil yang semua fiil yang lam fiilnya, yakni huruf terakhirnya berupa alif, alif ini semula adalah wawu. Maka asalnya adalah rojawa. Nah, ketika mudore dari roja diubah ditasrif ke fi'il mudore, maka rojawa menjadi yarjuwu asalnya. Asalnya menjadi yarjuwu. Yarjuwu. Ingat, fi'il mudore huruf terakhirnya apa? Domah kan? Doma. Ya, Bapak Ibu silakan ingat-ingat, fi'il mudore itu huruf terakhirnya aslinya adalah domah. Maka roja semula adalah roja yarjuwu. Nah, akan tetapi ini huruf terakhir dari yarjuwu adalah wawu. Dan sebelum wawu adalah domah. Nah, apabila ada domah bertemu dengan wawu, maka wawu itu biasanya menjadi pemanjang bagi domah tersebut. Dan agar domah itu panjang oleh wawu itu, maka wawunya semula domah diubah menjadi sukun. Itulah sebabnya semula yarjuwu menjadi yarju. Huruf wawunya menjadi sukun. Sehingga berfungsi memanjangkan huruf domah, harokat domah sebelumnya. Roja yarju. Nah, Bapak Ibu tidak usah tengok lagi rojawa ya. Langsung saja dari roja loncat ke yarju. Ini saya tulis rojawa untuk menunjukkan aslinya atau asalnya. Ini fi'il mudhari yarju. Wawunya panjang, wawunya sukun memanjangkan huruf sebelumnya. Nah, lalu bagaimana fi'il amar? Bapak Ibu masih ingat kan? Fi'il amar itu ciri huruf akhirnya apa? Sukun. Benar tak? Fi'il amar, fi'il nahi, huruf terakhirnya, lam fi'ilnya itu sukun. Mati. Dan fi'il mudhari, huruf terakhirnya itu domah pada mulanya. Benar kan? Iya. Namun untuk rumpun 2, Namun untuk rumpun 4 ini, wazan 10, fi'il mudhari yang seharusnya domah ujungnya ternyata juga sudah sukun. Yarju menjadi yarju. Fi'il mudhari pada mulanya ciri huruf akhirnya adalah dhammah. Namun khusus wazan 10, 11 dan 12 rumpun 4 ini huruf lam fi'ilnya atau huruf terakhirnya tidak dhammah melainkan sukun. Padahal sukun itu adalah ciri fi'il amar. Benar tidak? Betul. Iya. Ciri fi'il amar sudah diambil oleh fi'il mudhari untuk rumpun 4. Nah, bagaimana kalau begitu dengan fi'il amar? Nah, karena ciri utama untuk fi'il amar sudah diambil oleh fi'il mudhari, sedangkan fi'il amar harus berbeda dengan mudhari, maka huruf wawunya, huruf ilat, huruf terakhirnya, lam fi'ilnya, huruf ilat ya, wawu, alif ya itu huruf ilat, untuk fi'il amar dibuang. Sehingga tidak lagi kita lihat ada wawu setelah jim. Tidak ada urju. Semula adalah urju begini. Semula adalah urju. Nah, akan tetapi karena ciri sukun sudah diambil oleh mudhari, sedangkan amar harus berbeda dari mudhari, maka untuk amar huruf wawunya dan huruf ilatnya dibuang sehingga wawunya hilang. Ketika sudah hilang maka jadilah ini urju. Jadi kalau ditanya kenapa
huruf wawu pada fi'il amar dibuang, apa jawabannya Bapak Ibu? Hilangnya huruf ilahnya Diambil oleh Mudhari. Jadi mudhari. Ya. Kenapa dibuang? Karena untuk membedakan Fi'il mudhari. fi'il mudhari Membedakan mudhari dan amar. dan amr. untuk membedakan dengan fi'il mudhari. Kenapa untuk dibedakan? Karena ciri sukunya sudah diambil oleh mudhari. Sehingga amar ingin berbeda dari mudhari. Tapi bacaannya sama Ustaz. Beda. Kalau mudhari panjang, yarju. Oh ya. Kalau amar tak panjang, urju. 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 Nah, apabila sudah ketemu fi'il amarnya urju, fi'il nahi mudah. Bagaimana diawali oleh la sama ta, alifnya pada amar ini hilang, terus munculkan ro sama jim. Latar ju, begitu. Urju latar ju. Begitu. Roja yarju urju latar ju. Amar dan mudhari ada perbedaan. Tetapi amar, mudhari ada kesamaan ini nih. Doma. Nah ini juga sama. Doma. Tuh. Ju. Roja yarju ju. Urju ju. Latar ju. Dengan ini juga. Roja yarju urju latar ju. Mudah ya? Senang ya? Ya, senang, Insyaallah senang. Ustaz. Boleh. Insyaallah. Ya, boleh. Boleh. Nah, sekarang kita latihan dulu nih. Beberapa kata. Sekarang da'a. Saya akan contohkan beberapa kata yang lain, silakan. Bagaimana tasrifnya roja? Mohon maaf. Da'a. Da'a yad'u. Da'a yad'u. Ud'u la tad'u. Yad'u. Terus La ud'u. tad'u. Ud'u. La tad'u. La tad'u. Baik. Ud'u la tad'u. Okey. Da'a yad'u. Ud'u. La tad'u. Gitu ya. Mudah. Baik, berikutnya lagi sama. Bagaimana? Sama. Silakan. Yasmu. Sama. Oh, sama. Sama yasmu. Yasmu. Sama yasmu. Usmu la tasmu. Sama yasmu usmu. La tasmu. Oh, Baik. latasmu. Sama itu tinggi artinya. Luhur. Dari kata sama terciptalah kata samaun yang artinya langit. Mengapa langit disebut samaun? Karena langit ada di atas kita, tinggi. Sesuatu yang tinggi disebut langit. Kalau roja maknanya apa Ustaz? Apa Ibu? Roja maknanya Roja maknanya berharap. 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 Hope, ya, berharap. Roja. Tahu raja dalam bahasa dengan kita ada khauf. raja ya, Roja dan raja. khauf. Ya. Raja itu dari bahasa Arab roja, artinya berharap. Raja itu adalah harapan bagi Berharap. rakyatnya. Khauf dan roja. Khauf dan roja. Khauf Ya, artinya khauf. takut, roja adalah harapan. Antara Yes, takut dan harapan. Antara kecemasan dan pengharapan. Kalau da'a sudah tahu semua ya, da'a. Mohon. Doa. Mohon. Terus. Berdoa. Doa lah. Berdoa. Berdoa. Telah berdoa. Telah berdoa. Berdoa atau berseru atau memohon boleh. Berikutnya lagi. Zakat. Zaka ya. Yasku. Zaka yazku. Usmu la Usku. Usku. Latasku. Atasku. Nah, apa artinya zakat? Zakat ini artinya tumbuh atau suci. Suci. Jadi kata Suci. zakat muncul kata zakatun. Zakat itu artinya tumbuh atau suci. Ada orang namanya Zaki. Zakiyun dari kata zakat artinya suci. Kalau ditulis Zakian, bagaimana Ustaz? Yazuk. Zaka yazku begini Bu. Tuh. Yazku. Nah, Yazku. zaka yazku terus Dan
Dan usku, alif La baik. tazku. Uzku La la tazku. La tasku. Nah, begini. Uzku la senang. tasku. Insyaallah, amin. Udah ya? Satu lagi Ikut ini saja baru dia punya 4. spelling, Satu ya. lagi saya beri Udah. contoh. Hmm. Nama Oh, ini artinya nama. tumbuh. Nama. Nama. Bedakan ya, Yanu. mohon maaf sebentar. Ini bedakan antara nama dengan nama. Oke, Beda. oke, Kalau oke. nama yang nomor Nama yang Yanumu. nama Yanamu. Tidur. Nah, Tidur. Tidur. ini Nama nama tidur. Yanumu. Ya, nama Yanamu tidur. Nah, kalau nama yang maknya panjang, ini artinya tumbuh. Tumbuh. Nama. Tumbuh. Nah, kalau Oke. yang nama yang ini nih, rumpun berapa? Tiga. Tadi Ya. itu 9. Rumpun 3. 3. Sembilan. Kalau yang nama rumpun berapa? Rumpun 4. Rumpun 4 yang kita bahas hari ini, malam ini. Oke. Makanya kita kalau baca harus benar. Nama atau nama. Beda. Ada lagi nanti begini lagi nih. Nama. Oke. Ada nama. Nama ini kalau yang nama tumbuh. Nama tidur. Nama mengadu domba. Apa bahasa Melayunya mengadu domba? Namimah. Namimah. Ya, nama mengadu domba. Namimah. Ya. Jadi Oke. dalam bahasa Arab harus jelas panjang pendek huruf yang pertama atau huruf yang kedua. Kalau ada tasdid juga ditekan atau tidak ditekan. Harus jelas. Baik, kita kembali. Sekarang mohon maaf. Nama. Bagaimana tasrifnya? Nama Yanumu. Yanmu, Nama Yanumu. Unmu, Bagaimana? Nama Yanmu. Yanmu, Unmu, Bukan Yanumu dong. Yanmu, Ustaz. Yanmu, Unmu, Unmu, latanmu. Ya. Tanmu. Ya, sama. Tanmu. Ya, bukan nama Yanumu. Nama Yanmu. Ya. Tapi nama Yanmu. Nama Yanmu. Unmu. Yanmu. Anmu Oke, maaf ya. dan tanmu. Unmu. Unmu. Alif wasonya u doma ya. Kenapa u-nya doma? Karena ini ain-nya mu doma juga. Jadi ngikutin doma lagi. Iya. Kalau ain fiilnya doma, maka alif amarnya juga doma. Oh ya, untuk mengingatkan takut lupa, nama ini nun apa fiil? Nun apa fiil? Fa fiil kan? Iya. Mim apa namanya? Ain fi'il. Ain fiil. Lalu alif apa? Lam fi'il. Nah, sekarang perhatikan yanmu. Yanmu mana fa fiilnya? Nun. Mana lam fiilnya? Wow. Wow. Sekarang bergeser unmu. Unmu mana ain fiilnya? Nun. Ain fiilnya? Ain fi'ilnya Mim. Mim, tetap mim. Sekali mim tetap mim. Kalau alif bukan fa fiil, alif mah tambahan. Oh ya. Alif itu tambahan kan, ciri fil amar, benar Iya, Pak? betul. Ya. Pokoknya dibuang. Nah, nun apa? Nun fa fi'il. Fa fiil. Mana lam fiilnya? Pak fi'il. Wawnya dibuang. Lam Lam fi'il. fiilnya dibuang. Dibuang Kita kemana, adakan. Ibu? Dibuang bisa tak mau sama dengan mudalik. Dibuang di angkasa. Buang tong sampah. Tong sampah. Iya. Di udara. Buang di udara. Didaur ulang. Betul ya. Baik. Nah, begitu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Baik, sampai Ya, sini Bapak Pak. Ibu paham? Insyaallah. Paham, Pak. Baik, kalau Insyaallah, paham, Just, alhamdulillah. Kalau belum paham boleh tanya. maaf. Silakan. Zakat dengan nama, zakat tadi Ustaz kata maknanya tumbuh atau suci. Benar. Jadi nama pun sama tumbuh juga ya. Tumbuh juga.
Nanti ada lagi toro juga tumbuh lagi. Oh, Tora ya oke, turu oke, oke. tapi Oke. bukan yatiru. Kalau yatiru terbang. Tora ya turu Oke. juga tumbuh atau berkembang. Ada di surat Al-Insan. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Dari kata toro ya tur. Atwara. 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 Ada kan di surat Al-Insan ya? Atau surat Ad-Dar. Tapi tumbuh yang berbeza ya Ustaz. Ya, Beza. ada yang sama, ada yang berbeda tentu saja. Nanti dari segi makna lebih dalamnya ada perbedaan. Nah, kalau zakat, ya zakat dari kata zakat bukan dari nama yanmu. Itu nanti ada perbedaan memang. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan sebelum saya hapus semua ini. Cukup? Bapak Ibu paham semua? Ini yang wazan 10? Insyaallah. Insyaallah. Tenang ya, mudah ya? Insyaallah, Pak. Insyaallah, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali mudah, tetap mudah. Insyaallah. Amin. Ya Rabb. Allah. Optimisme membuat kita semakin senang. Nah, berikutnya wazan 11. Wazan 11 itu seperti ini. Masya. Tuh. Masya. Masya dan roja kalau tidak ditulis ini seperti sama. Roja, masya. Tapi kalau kita tengok tulisan wazan 10 roja ini huruf lampilnya terbuat dari alif yang panjang atau alif mamdudah. Sedangkan wazan 11 masya lampilnya adalah huruf ya. Tetapi huruf ya-nya tidak berharokat. Dan sebelumnya berharokat fathah. Sehingga ya ini berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Karena ya ini berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya, maka ya ini juga disebut dengan alif maksurah. Apa itu alif maksurah? Alif maksurah. Nah. Alif maksurah adalah alif yang pendek. Alif maksurah alif yang pendek. Kenapa pendek? Karena tulisannya tidak dikeataskan. Beda dengan roja. Roja alifnya panjang ke atas, menjulang ke atas langit. Sedangkan masa meliuk ke arah bawah ke bumi, lalu naik lagi ke atas, pendek. Masa. Kalau kita tidak lihat tulisan, ini dikira sama, roja, masa, dana. Bacaannya sama ya Ustaz? Bacanya sama Ibu, sama panjang juga. Maknanya pun sama Ustaz, kalau kita tulis macam mana tu? Kenapa tak Bagaimana Ibu? Maknanya pun sama kan Ustaz? Beda. Kalau kita tulis mim, shim, alif. Oh, tak ada. Tak ada. Yang begini maksud Ibu ya? Iya. Tak ada. Masa yang mim, shin, alif tak ada kita temukan. Sama juga dengan roja. Roja yang begini tak ada juga. Tak ada. Oh iya. Nah, jadi penulisannya harus sesuai dengan fitrah masing-masing. Sesuai fitrahnya. Kan ada sebuah hadis yang berbunyi, kullu mauludin yuladu alal fitrati, setiap anak yang lahir dilahirkan dalam fitrahnya. Begitulah juga fiil, setiap fiil dilahirkan dalam fitrahnya. Apabila lampilnya alif, maka selamanya alif. Apabila lampilnya ya, maka selamanya juga ya. Atau alif maksurah. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya, insyaAllah. Paham. Baik. Nah, masya ini semula adalah masyaya. Nah, masyaya semula. Asluhu masyaya. Lampilnya semula adalah ya. Nah, kalau kita sudah tahu lampilnya bermula dari ya, maka perhatikan mudorenya nih. Tuh. Menggunakan ya lagi. Nah, Masaya yamsi kasroh. Nah, huruf ya-nya ini berfungsi memanjangkan kasroh sebelumnya. Huruf ya-nya boleh ditulis titik 2, boleh tidak. Tidak ditulis titik 2 juga boleh.
Ditulis juga boleh, tetapi sama-sama berfungsi memanjangkan kasroh sebelumnya. Ya. Masa yamsi. Si. Masih ingat tidak? Mudhari itu ciri huruf akhirnya harus bagaimana? Mudhari, lampilnya harus bagaimana harusnya? Ini mudhari, lampilnya bagaimana? Doma. Doma. Sepatutnya doma. Yamshiyu. Asalnya yamshiyu. Asalnya yamshiyu. Asluhu yamshiyu. Ya. Asluhu yamshiyu. Nah, seperti halnya mudhari yang lain, asal dari fi'il mudhari itu lampilnya adalah doma. Ini pun semula adalah yamshiyu. Namun karena huruf ya yang terakhir ini diawali oleh harokat kasroh, sedangkan kasroh itu adalah pasangannya dengan ya sukun, maka domah pada huruf ya ditukar menjadi disukunkan. Sama dengan yang di atas yarjuhu, asalnya yarjuhu menjadi yarju. Kenapa? Karena sebelum wawu ini adalah domah dan domah pasangannya dengan wawu sukun. Itu logikanya, ini filsafatnya. Filsafat harokat. Doma pasangan dengan mohon maaf. Wawu sukun pasangan dengan doma, ya sukun pasangan dengan kasroh. Pak. Alif pasangan dengan fathah. Yang matobi itu loh. Ya, aiu. Ya, aiu. U, a, i. Itu kan? Paham. Ya, Pak. Yamsi. Nah, mudhari yamsi ini lampilnya sukun. Nah, sedangkan sukun itu ciri fi'il amar, betul tidak? Nah, betul, Ustaz. Nah, ini kita akan masuk ke bahasan amar. Ini masa yamsi, huruf ain fi'ilnya mana? Ain fi'il. Fi'ilnya shin. Nah, karena ain fi'il mudhari'nya si kasroh, makanya juga sama si kasroh juga. Dan karena ain fi'ilnya kasroh si, maka alifnya juga kasroh juga i. Sedangkan fa fi'ilnya sukun, imsi. Nah, fi'il amar kan aslinya adalah sukun. Mana sukunnya? Sukunnya semula adalah imsi, ada ya. Gitu kan? Imsi, asalnya begini. Asalnya. Pada mulanya imsi. Namun karena sukun sudah diambil oleh fi'il mudhari pada kata yamsi, sedangkan amar itu harus berbeda dari fi'il mudhari, maka huruf ya sukunnya dibuang. Huruf ilat kan, huruf ya itu huruf wawu ilat, huruf ya juga ilat. Jadi kalau fi'il rumpun 4 yang lampilnya terbuat dari huruf ilat, ketika diubah ke fi'il amar, maka huruf ilatnya dibuang. Imsi. Mafhum. Saya tanya ke Bapak Ibu, mengapa imsi huruf ya-nya dibuang? Supaya tidak menyamai. Tidak sama dengan mudhari. Membezakan dengan mudhari. Membezakan. Supaya tak sama atau supaya berbeda dari mudhari'nya. Tetapi ada kesamaan. Apa kesamaan antara fi'il amar dan fi'il mudhari'? Kasrohnya. Harokat ain fi'ilnya. Harakat ain fi'il. Ain fi'ilnya harokatnya sama. Imsi. Nah, apabila fi'il amar sudah kita temukan, maka fi'il nahi mudah untuk kita sebutkan. Bagaimana fi'il nahinya? La tamshi. Nah, begitu. La tamshi. Ingat fi'il nahi itu selalu adalah sama ta. La ta. Imsi la tamshi. Ada di Al-Quran berbunyi la tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan di atas bumi dengan congkak. Dengan sombong. Sombong sekali disingkat jadi somse.
Songse. Sama Sama sekali. seperti cakap Cina, Ustaz. Cakap Sunda ya. Cakap bahasa Indonesia Ibu. Cakap Sunda. Ya, Ustaz. Som sama Aduh. sekali, sombong sekali disingkat jadi somse ya. Oh, sama. Oke. Masya yamsi imsi la tamsi. Nah, sekarang kita berlatih. Nih. Ayo. Berlatih dulu ya. Kawa, silakan. Tasrif. Mudhari amar nahi. Kawa yakui. Kawaya. Kawa yakwi terus Ikui la Ikwi. La takwi. La La takwi. Bagus. Saya tuliskan yang ini. Saya tuliskan dulu. Kawa yakwi. Ini huruf kafnya boleh begini ya. Kawa yakwi terus ikwi. Nah, Ikui. ikwi. La takwi. Yang itu cuma tambah tak lata saja ya. Lata saja. Mudah. Ya. Ikwi la takwi. Terusnya ada lagi nawa. Ini sudah sering dengar mungkin. Nawa artinya berniat. Nawa. Oh, nawani. Nawa Nawa yanwi. yanwi. Nawa yanwi. Inwi. La Inwi La pendek. tanwi. Inwi la tanwi. Tanwi. Nawa yanwi inwi la tanwi. Gowa, silakan Gowa. Gawa yagwi. Yawi. Ewi la tawi. Ikhwi la Inwi takwi. la tagwi. La Lagi. Rowa. Rawa irwi. Rawa. Yawi. Yarwi. Irwi la Irwi tawi. la tarwi. Irwi la tarwi. Tarwi. Wi pendek ya. Irwi la tarwi. Lagi. Hama. Hama. Yahmi. Ama yahmi. Yahmi. Ihmi. Ishmi. La tahmi. Tahmi. Berikutnya lagi. Sawa. Nah. Sawa Yawa yashmi. yashwi. Ishwi. La Ishwi la tashwi. tashwi. Iswi la taswi. Mudah kan? Insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Praktis, Ustaz. Baik, mungkin ada yang bertanya maknanya. Masa apa artinya masa? Berjalan. Berjalan. Berjalan pakai kaki ya. 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 Berjalan. Bukan berjalan di atas kendaraan, bukan. Kalau di atas kendaraan kita numpang, berkendara, menaik. Rakibah. Maksudnya berjalan di atas kaki, kakinya berjalan. Nah, yang Kalau misalkan berjalan tapi di atas kursi roda bukan masa. Itu nangkring atau nongkrong. Nangkring. Nah, kawa, apa artinya kawa? Kawa. Gosok ya, gosok. Menyetrika, apa ya bahasa Melayu? Ironing. Gosok Ironing, ya, Gosok baju. ironing. Setrika Baik. baju. Ironing. Kawa yapi menyetrika. Kalau bahasa Indonesia menyetrika. Bahasa Melayu apa Ibu? Sama setrika juga. Ya. Gosok baju. Inggrisnya ironing ya. Gosok Baik. boleh. Menggosok baju. Menggosok. Menggosok, ya, menggosok. Menggosok baju ya, Bu. Ya. Betul. Pak. Berikutnya goa, apa goa? Rawa. Goa. Rau. Goa yang bawahnya nawa. Goa artinya menyimpang. Menyimpang atau menyeleweng. Rawa, oke. Sama tidak bahasanya? Menyimpang, menyeleweng. Oh, sesat ya. Sesat ya. Ustaz. Sesat, ya, sesat. Tersesat, ya. Ya, menyimpang, menyeleweng dari jalur yang sebenarnya. Tersasar. Ya, tersasar, boleh. Sasar. Oke. Lalu rawa. Rawa apa artinya rawa? Meriwayatkan. Oh ya, meriwayatkan. Rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim. Mungkin pernah dengar. Ya, Rawahu Ahmad. Rawa itu meriwayatkan. Apa artinya meriwayatkan? Menuturkan. Menceritakan boleh Ustaz? Menceritakan. Boleh. Ya, boleh menceritakan. Oke. Menceritakan, menuturkan, meriwayatkan. Lalu hama, ha pedas, hama. Apa artinya hama? Hama yahmi memelihara, menjaga, melindungi.
Melihara. Terus yang berikutnya syawa. Syawa ini memanggang. Oh. Okay. Apa memanggang? Bapak Ibu tahu sate? Ya, panggang Ya. sate. Sate daging-dagingnya kan dipanggang ya. Barbecue Dipanggang. rasa. Dipanggang di Barbecue lah. atas lidi atau kayu yang kecil. Terus dipanggang di atas perapian. Kalau sudah matang, sudah masak, baru dimakan. Dimakan. Ya. Oke Pak, paham. Ya. Syawa. Udah, segitu dulu. Syawa maknanya apa? Syawa memanggang. 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 Barbecue. Ya. Apa memanggang? Ya. Sama kan? Itu grill kan? Sama. In English. Grill lah, grill. Oh, English grill ya. Ah, Menyate. Buat barbecue Ustaz. Grill. Ada sate Oke. kambing, sate rusa, sate sapi, sate ayam. Aduh lapar saya jadinya. Jadi lapar. Ini tadi lupa, belum makan dulu rupanya. Tak boleh makan Pak, nanti tak boleh fokus. Iya, boleh. Kalau makan duluan takut nanti ngantuk saat belajar. Takut belayar ke alam lain. Alam lain berlayar. Baik. Nah, sekarang kawa, nawa, gowa, rawa, hama, syawa. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke sini. Nih. Wako. Ada lagi wa'a. Ada lagi wafa. Nah, Wafa. wako, wa'a, wafa. Mana fa fiilnya? Wow. Ain. Wow. Wow. Wownya. Wau kan Waunya. fa fiilnya. Ya, wow. Bapak Ibu masih ingat tidak pada saat kita belajar rumpun pertama? Contoh kata wasola. Ya. Wasola mudahnya bagaimana? Yasilu. 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 Masalah Kemana ya wawunya? Wawu udah Maunya dihilangkan. dibuang. Wawunya dihilangkan. Iya. Wasola yasilu sil. Sil. Matasil. Ingat kan? Ya. Ya. Nah, ini akan kita pelajari. Yatasil. Kalau kita menemukan fiil yang fa fiilnya terbuat dari wawu, maka ketika ditasrif secara istilahi ke mudore, amar dan nahi, wawunya dibuang. Dibuang. Ya. Dan itu tidak hanya pada rumpun 1, tapi juga terjadi pada rumpun 4. Oke. Khususnya wazan 11. Nah, wasola yasilu silatasil. Sekarang kita lihat wako. Wako ini kan huruf fa fiilnya wawu. Ya. Karena fa fiilnya terbuat dari wawu, maka ada yang terjadi. Apa yang terjadi kemudian? Wawunya Wawunya dihilangkan. Iya. Maunya dihilangkan. Nih, semula begini Bapak Ibu. Ya. Asalnya adalah yauki. Tuh. Yauki. Asalnya wako yauki, masya yamshi. Begitu kan? Sama yahmi. Semula begitu. Wa'a yaui, wafa yaufi. Wana yauni. Nah, karena wako, wa'a, dan wafa, fa fiilnya terbuat dari wawu, maka ketika ditasrif ke fi'il mudhari, amar dan nahi, wawunya dibuang. Oke. Sehingga wawunya dihapus, maka tinggal menjadi yaki. Wakayaki. Wakoyaki. Oke. Itu. Ini proses-proses begini Bapak Ibu ikuti karena ini menjadi logika dalam berbahasa. Agar bisa dipahami. Wakoyaki. Wa'a bagaimana wa'a? Amarnya Ki. Wa'a dulu, wa'a bawahnya. Wa'a ya'i. Wa'a ya'i. Masih mudhari dulu. Wafa Wafi. Yafi. wafa yafi. Yafi. Fi. Wana yani. Wana yani. Yani. Wana yani dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimanakah dengan fi'il amarnya? Fi'il amarnya juga sama.
huruf wawunya dibuang. Ki, Berarti wakina bagaimana? azaban. Ki, Nah. jadi ki. Wakina Nah, baik, azaban. perhatikan. Fil amar itu kan cirinya sukun huruf terakhirnya, benar tidak? Ya. Nah, ya. Gitu kan? Tetapi sukunya sudah diambil oleh fil mudhari, benar tidak? Nah, Ya, betul. Sedangkan fil amar harus beda dari mudhari. Maka huruf ya-nya juga dibuang. Ya. Huruf aja. Tinggal ki saja. Sehingga tinggal ki saja. Ini satu huruf tapi satu kata kerja, satu verb ya. Ki saja. ada makna. Ya, ada Satu makna. huruf ini ada maknanya. Wakina azaban nar. Ya, ada. Ya, kita sering dengarkan waqina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ini ada 3 huruf loh, Bapak Ibu, ada 3 kata. Ada wawu, ada ki, ada na. Wawu artinya dan. Nah, artinya kami. Nah, Kami ki mau. amar. Apa Ya. artinya ki? Peliharalah. Peliharalah. Peliharalah kami dari azab Dan neraka. peliharalah kami. Tuh, ini satu kata kerja yang bermakna. Satu huruf tapi bermakna satu kata, satu kalimat. Wako telah memelihara. Yaki sedang memelihara. Ki peliharalah. Begitu. Wakina azabannar. Wakihim azabal jahim. Ada juga di Al-Quran itu bunyinya. Wako yaki ki la. Nah, kalau amar sudah ketahuan, sudah kita ketahui, maka nahinya tinggal ditambahkan lata. Terus saja. Bina itu mudah. Bina itu mudah karena ngikutin fil amar. Tapi diawali oleh lata. Ya. Sekarang bergeser ke wa bagaimana? Wa ya. Afwan Ustaz, yang Ya. tadi yang Ustaz katakan ada dalam doa waqina. Ya. Waqina tuh di situ boleh Ustaz terangkan lagi sekali waqina. Di situ jadi fi'il amr. Amr lid doa. Ya. Jadi itu artinya dan. Oh dan, ya. Ti artinya peliharalah. Nah kami. Dan peliharalah kami, wahai Tuhanku. Wahai Tuhan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana atina, berilah kami. Fid dunya hasanah, di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat kebaikan. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami, wahai Tuhan kami. Azabannar, dari siksa api neraka. Oh, jadi waw itu waw ataf ya Ustaz. Wawunya ataf, benar. Jadi nun itu tuh wawunya bukan dari wako. Oke. Wakina, wawunya bukan wawu dari kata wako ini, fa'il bukan. Wawunya wawu ataf yang artinya dan. Nah, itu jadi maf'ul bihi lah. Nah, itu maf'ul bihi objek. Nahnu, benar. Sama juga ya, sekarang sudah bisa mengkaji doa. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal-awal, kalau kita sudah bisa bahasa Arab, itu yang kita bisa telusuri, kita bisa ajak dialog itu banyak. Al-Quran, hadis, doa-doa yang kita hafal, atau buku-buku bahasa Arab yang lainnya yang sangat banyak. Dan ini akan menjadi perjalanan panjang hidup kita. Karena belajar bahasa Arab bukan hanya huruf-huruf kata-kata, tapi juga memahami terutama Al-Quran, hadis, dan doa-doa yang kita baca. Dan itu tidak akan berhenti dengan usia yang kita punya. Usia kita tidak akan cukup untuk mempelajari seluruh ilmu yang ada di Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Ya, never enough ya. Ustaz juga terdapat di doa kunut juga wakini. Gimana Bu, Ibu Anissa? Doa kunut ada juga. Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait. Nah, wa qini ya. Wa qini.
Ya mutakallim lah. Ya Peliharalah aku. Wakini. Wa dan Aku. ki peliharalah nih kami yang mutakallim, Saya. betul kata Ibu Halimah. Ya. Ya mutakallim. Wakini saroma kodoit, dan peliharalah kami Keburukan. atau aku dari keburukan keputusanmu atau apa yang kau putuskan untukku. Nah itu di doa kunut itu fil amar yang fil kita pelajari tuh. Allahumma hdini tuh, ihdi. Ya. Allahumma ihdi. Nah, ihdi kan gini. Ihdi. Tuh kan? Gini kan? Ihdi. Iya, ihdi. Coba tebak, ihdi fil madinya apa? Nampak. Ada. Hada. Hada. Tuh. Hada mudorenya Yahdi. Ada. yahdi. Jadi. Amarnya Tahdi. Ihdi. La tahdi. nahinya Ihdi. La La tahdi. tahdi. La tahdi. Nah, begitu. Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi. Nah, Siratal mustaqim. Ihdi. ihdi. Kita mana? Nah kami. Nah, kami. Ihdi berilah kami petunjuk atau tunjukilah kami. Bimbinglah kami, arahkan kami. Enak Iya. kan kalau sudah tahu banyak ya? Ya, benar. Ya, Pak, saya nak tanya satu. Ya. Silakan Ibu. Tadi, ya. Tadi kan itu yang ada kata wakini. Tapi kalau sekiranya walaupun kita sendirian, kita cakap wakina, kita jamakkan, tak apa-apa kan, Pak? Apa? Kita baca Mengapa? doa kunut. Boleh. Oh, Boleh. iya, iya. Walaupun Sama. kita solat Tak sendirian apa-apa kan? Ustaz. Ya. Oke, Boleh oke. Ibu, tidak apa-apa. Mengapa demikian? Karena sekalipun kita sholat sendirian, boleh jadi di belakang kita ada yang ikut sholat bersama kita, Ibu. Ya, oke Pak, sudah terang saya. Siapa Jelas. tu Ustaz? Kita tidak tampak. Mohon maaf. Mereka tidak nampak. Di depan mata kita tidak nampak. Tapi boleh jadi malaikat ikut mendoakan Iya, kita. Malaikat. Ya, Mungkin okey. jin-jin yang Ya, bersama mengaminkan. kita juga ikut berdoa. Jin Islam. Iya. Makanya Ya, kita ya, berdoanya kami tak apa. Oh. Dan jangan lupa, Oke, Pak. mungkin ada orang tua kita, ada keluarga kita, meskipun tidak bersama kita berdiri Iya, sholat iya. waktu itu, tapi mereka juga punya harapan doa yang sama bersama kita lewat mulut-mulut kita. Benar tak? Ya. Benar Ustaz. Makanya Seperti tak apa. mendoakan untuk mereka juga. Ya, Kita saya bayangkan mau- mereka. Ya, sekarang gini, Bapak Ibu coba lihat. Allah itu sering mengucapkan untuk dirinya dengan kami. Ya. Ya. Inna Iya. Dia anzalnahu cakap kami, fi betul. lailatul qadri. Sesungguhnya kami, bukan sesungguhnya aku. Ya, ya, ya. Pada Tuhan ada berapa Bapak Ibu? Satu. 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 Kenapa Satu. Allah mengatakan kami untuk dirinya? Menunjukkan kebesarannya. Pertama untuk menunjukkan Tidak. kebesarannya. Keduanya Allah tidak egois untuk Ya. dirinya sendiri. Ya, dia Ketika bersopan Allah santun turunkan sama rezeki kita. kepada umat manusia dan makhluk-makhluknya, itu di situ ada banyak yang ikut terlibat. Malaikat pemberi rezeki, awan bergerak, turunkan hujan, air turun ke bumi, bumi merawat, lalu di situ ada biota tanah, air dialirkan ke bagian bawah meresap ke bumi, jadilah mata air, lalu jadi sumur, kita minum, ada petani, ada tukang ternak, dan sebagainya. Itu semua makhluk Allah. Dan Allah mengapresiasi mereka semuanya. Makanya karena Allah mengapresiasi makhluk-makhluknya, Allah sebutkan kami, meskipun sesungguhnya adalah milik Allah semata-mata. Nah, jadi jika Allah saja menyebut dirinya kami, kami untuk dirinya, maka apalagi kita yang sangat lemah tak berdaya ini, yang butuh bantuan banyak orang, yang hidupnya bersama orang-orang lain, bergantung kepada mereka semua. Betul, Jadi Pak. tak Ya. apa. Paham ya Ibu Halimah? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulannya, apabila Bapak Ibu menemukan fi'il wazan 11, huruf pertamanya wawu, maka ketika mudhari' wawunya dibuang. Waqayaki, wa'ayai, wafayafi. Dan ketika fil amar, huruf wawunya dibuang, juga huruf ya terakhir juga dibuang. Maka tinggallah huruf qaf itu sendirian. Ki, la, taki.
Kalau kita belum belajar sorof, ini kita tidak tahu bahwa ki ini adalah semula ada 3 huruf. Apa yang hilang huruf dari kata ki? Wow, dihilang. Wow. Ya Wow. udah, wow dan ya. Oh, dan Yang dia. hilang 2, sisa 1, bayangkan. Yang hilangnya 2, bukan semata-mata 1 yang hilang, tapi dua-duanya hilang. Untung masih ada 1 yang bertahan. Ki la taki. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? InsyaAllah paham, Ustaz. Alhamdulillah rabbil Ustaz, alamin. jadi kalau kita lihat di sini, dia ada kesamaran dengan rumpun 1, cuma rumpun 1 dia lam fi'ilnya tak ada ilah, huruf ilah. Iya, benar. Rumpun 1 kan lam fi'ilnya tetap muncul karena bukan huruf ilat. Ya. Sedangkan rumpun 4 ini kan lam fi'ilnya terbuat huruf ilat, terbuat dari huruf ilat. Sehingga ketika amar huruf ilatnya dibuang. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Semakin ke sini belajar semakin senang, semakin mudah, semakin ringan. Karena pijakan dasar sudah dibangun pada pertemuan-pertemuan awal. Meskipun masih ada tantangan, meskipun masih ada, tapi kita sudah mulai menyimaknya dengan mudah. Sekarang nomor 11. Nomor 11 itu mohon maaf. Sekarang nomor 12. 12, Ustaz. Ya, maaf. Nomor 12. Nomor 12 itu contohnya adalah kata rodia. Rodia. Ya-nya boleh diberi titik, boleh tidak. Rodia dan masya. 11 dan 12 ini. 11 masya, 12 rodia. Lam fi'ilnya sama-sama terbuat dari huruf ya. Huruf ilat ya. Ya. Namun ada perbedaan. Wazan 11 huruf ya-nya tidak berharokat. Sedangkan wazan 12 huruf ya-nya berharokat fathah. Sebagaimana fil madhi pada umumnya. Yang pertama itu perbedaannya. Perbedaan yang kedua, wazan 11 ain fi'ilnya berharokat fathah. Masya, sya fathah. Sedangkan wazan 12 ain fi'ilnya berharokat kasroh. Justru karena wazan 12 ain fi'ilnya berharokat kasroh, maka huruf ya-nya menjadi fathah. Tidak memanjangkan kasroh. Rodia. 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 Kalau yang 11, masya. Kalau ini rodia. Nah, rodia, ain fi'ilnya apa harokatnya? Dot. Dot kasroh. Harokatnya kasroh. Dot harokat kasroh. Nah, pada saat kasroh, maka rodia, mudorenya menjadi fathah. Tuh. Yardo. Ya, yardo. Rodia yardo. Nah, perhatikan huruf ya. Pada saat madhi, huruf ya-nya berharokat fathah. Rodia, hidup. Ya. Namun pada saat mudore, huruf ya-nya tidak lagi berharokat. Tidak berharokat. Dan karena sebelum huruf ya-nya harokatnya fathah yardo, maka huruf ya-nya berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Sehingga ya ini sama dengan alif maksuroh. Berfungsi sebagai alif memanjangkan fathah sebelumnya. Rodia yardo. Nah, semua fi'il yang madhinya ain fi'ilnya kasroh dan lam fi'ilnya terbuat dari ya, nanti ketika mudhari ain fi'ilnya fathah, i menjadi a. Ingat, i menjadi a, kita. Ya, untuk menyegarkan ingatan, merefresh. Bapak Ibu masih ingat tidak? Dulu, kamu, saya, kami, kita, di sini. Di sini. Masih ingat tidak? Ya. InsyaAllah ya. Dulu, kamu, saya, Kamu, kami, saya, kita, di di sini. sini. Dulu, kamu, saya, kami, kita di sini. Di sini. Nah, rodia menjadi yardo, ia. Berarti apa ini? Ia apa? Kita. Ya, kita. Kita. Benar ya? Kita. Ya, kita. Kalau masa yamsi, ai berarti kami. Kalau roja yarju, au berarti kamu. Itu ya, ingat ya? Kamu. Kamu. Au.
Dulu kamu, saya, kami, kita di Kita di sini. sini. Di mana kita? Dulu kamu kita Di sini. Di sini. Kapan kita di sini? Dulu. Rodia Yardo. Nah, Yardo ini lampilnya berupa ya yang tidak diharokati. Semula adalah Yardoyu, sama dengan fi'il mudhari yang lain. Namun karena sebelum ya-nya adalah fathah, maka domahnya dibuang sehingga menjadi Yardo. Ya-nya tidak berharokat domah, domahnya hilangkan sehingga ya-nya berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Yardo begitu. Ini tapi mohon maaf, bacanya tidak boleh yardoi ya. Yardo memanjangkan saja. Yardo tidak boleh yardoi. Tidak boleh. Rodia yardo. Ya-nya ini sukun, tidak berharokat, tetapi tidak boleh dibaca sukun yardoi, tidak boleh dibaca madlin, tidak boleh. Bagaimana dengan fil amar? Irdo. Irdu. Yang jelas huruf ilatnya dibuang. Irdo. Yang jelas huruf ilatnya dibuang. Karena rumpun 4 itu ketika fil amar huruf ilatnya dibuang. Dibuang. Ya. Nah, berarti do kan? Ininya do lagi kan? Sama. Ya. Irdo. Pendek. Ya. Nah, huruf rohnya fa'ilnya sukun. Sukun ya. Bagaimana dengan alif? Terus tambah. Apa harokat alifnya? Kasrah. Kasroh. Mengapa kasroh? Karena ain fi'ilnya mohon maaf. Mengapa alifnya kasroh? Karena ain fi'ilnya berharokat fathah. Kalau ain fi'il amarnya kasroh atau fathah, maka alifnya kasroh. Kasroh gitu. Irdo. Apabila fi'il amar sudah kita temukan, maka fi'il nahinya sangat mudah. Irdola. La tardo. Tardo. Mudah, ringan, senang. Rodia yardo, irdola tardo, begitu. Nah, sekarang kata-kata yang lain. Rowiya, silakan. Rowiya. Yarwa. Rowiya, yarwa. Terus? Irwa. La tarwa. La tarwa. Irwa, la tarwa. Berikutnya lagi. Toria. Yatro. Yatro. Toria yatro. Rowiya, terus berikutnya adalah Gosia. Nih. Gosia. Ayo gimana? Gosia yaksha. Gosia yaksha. Iksha. Terus berikutnya lagi Nasia. Insa la tansa. Insa la tansa. Berikutnya lagi Khofia. Yakhfa. La takhfa. Terus berikutnya lagi apa kata-kata yang lain Bapak Ibu tengok tak? Bakia, baik. Bakia. Ya beko. La tabko. Balikan dari bakia adalah fania. Fania yafna. Ifna la tafna. Berikutnya lagi dua lagi khosya. Yakhsha la takhsha. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Qawiyah apa? Yaqwa. Alhamdulillah. Mudah ya? Insyaallah. Nah, terakhir. Silakan Bapak Ibu tengok buku kita Al-Ajib jilid 4 muka surat atau halaman 40. Sudah tengok semua? Sudah lihat semua? Sudah, Ustaz. Ya. Itu lihat di dalam tabel ada kata wafa,
yafi fi'latafi, waqo yaqi ki'lataki. Wafa dan waqo ini wazan berapa Bapak Ibu? Wazan Dan 12. Olan 12 ya? 11 ya? 11. 11. 11. Kan Masya, ainnya sama dengan Masya. fathah. Oh, 11. Ya. 11. Nah, 12 rodia. Rodia wazan Ya, ya. berapa? wazan 12. Wazan Wazan 12. Apa cirinya wazan 12? Wazan 12. Apa cirinya wazan 12? Ain fi'ilnya Ain fi'ilnya iya. Baris kasroh. kasroh. Garis bawah. Intinya kasroh kan? Ya. Iya, intinya kasroh. Baik. Nah, sekarang coba Ibu, Bapak Ibu bergeser ke bawah rodia. Ada kata apa di sana? Naha. Naha. Nah, silakan lihat. Naha itu wazan berapa? Naha sama Masya. Wazan berapa berarti? Wazan 11 kan? Wazan 11. 11. Ya. Kenapa saya simpan di urutan nomor 12, wazan 12? Mengapa saya simpan di situ, Bapak Ibu? Mudhariknya sama dengan yang 12. Nah, bagus. Ada lagi ya, kata togo ya. Kita tulis dulu. Togo. Ya, togo. Ada lagi ro'a. Nah. Sama. Naha, togo, ro'a, juga na'a di bawahnya. Itu adalah wazan 11. Sama dengan masya, sama dengan wafa, sama dengan wako, sama dengan hama, kawa, nawa, dan sebagainya. Lalu kenapa naha, togo, ro'a ini saya simpan di wazan 12? Karena ketika ditasrif dari madi ke mudhari berbeda dari 11. Berbeda dengan wazan 11-nya. Tapi justru sama dengan wazan 12. Fi'il madinya beda, tapi pada saat mudhari sama. Naha, kalau ngikutin wazan 11 harusnya bagaimana mudhari'nya? Naha Yanhi. Yanhi. Harusnya naha yanhi sama dengan masayam si. Benar tak? Betul. Begitu kan harusnya ya? Ya, Wazannya formula kami AI. Togo harusnya togo yatgi, ro'a harusnya yar'i, nah yan'i, harusnya begitu. Nah, tetapi khusus untuk kata naha, togo, ro'a, dan na'a, sekalipun fi'il madinya masuk dalam rumpun, mohon maaf, sekalipun fi'il madinya masuk dalam wazan 11, namun ketika ditasrif ke fi'il mudhari sama dengan wazan 12, sama dengan rodiya yardo, irdo la tardo. Maka naha ini tidak naha yanhi, tapi menjadi naha yanha. Naha yanha. Begitupun togo, tidak togo yatgi, tapi togo yat. Togo yatgo. Ro'a tidak ro'a yar'i, tapi ro'a yar'a. Lalu disederhanakan menjadi ro'a yaro. Ini ro'a yar'a semula Bapak Ibu. Tapi hamzahnya dibuang. Tuh, orang Arab begitu. Pas giliran kita lagi senang-senangnya, dibuang aja tiba-tiba ya. Apalah kita belajar mereka. Ro'a yaro, semula ro'a yar'a, hamzahnya dibuang. Ro'a yaro. Semula ro'a yari, tapi menjadi ro'a yar'a, ro'a yaro. Nah, pertanyaannya, mengapa kata naha, togo, ro'a, na'a semula termasuk wazan 11, namun ketika mudhari justru sama dengan wazan 12 seperti rodia yardo? Jawabannya adalah perhatikan ain fi'il dari kata naha, togo, ro'a, dan na'a. Terbuat dari huruf apa ain fi'ilnya? Naha terbuat dari huruf ha, ha simpul atau ha dada, atau ha besar dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia menyebutnya ha besar. Togo ain fi'ilnya terbuat dari apa? Dari ghain. Huruf-huruf. Ro'a ain fi'ilnya terbuat dari apa? Hamzah. Nah, baik. Bapak Ibu sudah belajar ilmu tajwid. Ya. Hamzah, ain, ro, ha itu huruf apa namanya? Huruf halkum.
Huruf halaki atau huruf huruf tenggorokan ya, huruf halaki ini. Tenggorokan ya. Ya. Huruf halaki. Ada berapa huruf halaki? Ada 6. Ada 6. Aha, ago, hakho. Aha, ago, hakho. Itu ada 6 huruf halaki. Nah, rumusannya begini teorinya. Apabila kita menemukan fi'il wazan 11 yang ain fi'ilnya terbuat dari huruf halaki yang 6, terutama ha, go, dan a, maka pada saat mudhari ain fi'ilnya fathah. Saya ulangi. Apabila kita menemukan fi'il wazan 11 yang ain fi'ilnya terbuat dari huruf halqi yang 6, khususnya huruf H pedas, khususnya huruf H dada atau H besar atau H simpul, ghain dan hamzah. Saya ulangi lagi. Apabila kita menemukan fi'il wazan 11 yang ain fi'ilnya terbuat dari huruf halqi yang 6, terutama huruf H besar atau H dada, ghain, dan hamzah, maka pada saat mudhari ain fi'ilnya tetap berharokat fathah seperti wazan 12. Maka naha menjadi yanha, togo menjadi yatgo, ro'a menjadi yaro. Nah, lalu bagaimana dengan fi'il amarnya? Sama mengikuti mudhari'nya. Naha yanha, amarnya bagaimana? Inha. 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 Ini bukan innahu tapi inha. Inahinya bagaimana? La tanha. La tanha. La tanha. Mudah. La tanha. Togo yatgo, amarnya bagaimana? Togo yatgo, itgo. Itgo, mengikuti. Fil amarnya ngikuti ya. Itgo, la tatgo. Ngikutin fil mudhari. Ro'a yaro, amarnya bagaimana? Ro. Ro saja. Ro. Sama dengan ki tadi. Satu huruf tapi ini fil amar. Ini fi'il. Ro, la. Taro. Ini masih nampak tak di situ? Tulisan saya di bawah. Ya. Masih nampak? Ya. Ro'a yaro, ro, la, taro. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Nah, baik. Nah, tapi saya perlu memberikan informasi. Naha, togo, ro'a ini kan wazan berapa tadi saya bilang? Wazan 11. Wazan 11. Wazan 11 sebagaimana masa, mudhari'nya kan harusnya masa yamsi. Benar tidak? Ya, benar. Benar ya. Nah, nanti Bapak Ibu, apabila suatu saat membaca Arab Gundul atau kitab-kitab klasik zaman dulu, lalu menemukan semisal kata naha, lalu bil mudhari'nya mereka baca naha yanhi, amarnya inhi dan nahinya latanhi, tidak usah heran. Mengapa? Itu karena dikembalikan ke wazan 11 sebagaimana masa yamsi. Sehingga apabila nanti Bapak Ibu menemukan orang membaca naha yanhi, itu masih dibenarkan meskipun jarang-jarang mengatakan begitu. Nah, yanhi, inhilatanhi itu masih dibenarkan. Mengapa? Karena mengikuti kata masa yamsi wazan 11. Tetapi jarang-jarang itu digunakan. Saya pernah baca satu saat kitab zaman dulu, kitab klasik, itu menemukan seperti itu. Yanhi, inhi, mereka bilang. Ulama itu bilang inhi, tidak inha.
Kenapa dibaca inhi? Karena dikembalikan ke wazan 11. Nah, tidak dikembalikan ke aturan bahwa itu huruf halqi. Begitu. Nah, ini perlu saya sampaikan agar kita tahu wawasan ini, sehingga kita nanti tidak kaget. Lalu bagaimana dengan kita? Kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang nahayanha. Di Al-Quran juga nahayanha. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Tanha bukan tanhi, ya kan? Ya. Jadi banyak-banyak yang lain, di banyak kitab-kitab yang lain banyaknya yanha. Yanhi sedikit-sedikit saja, jarang. Jadi kita gunakan yang umum. Tapi kita perlu tahu sekarang. Jadi kita tahu wawasan. Begitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Ya, Paham. paham. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ustaz, Tuntas selesai pelajaran kita malam hari ini. Tinggal ada berlatih. soalan Ustaz. Maaf Ustaz. Ya, Boleh saya- bagaimana Bu? Di wazan 12 yang akhir dua baris yang akhir ro'a dan na'a Ustaz. Di Kenapa? situ dua-dua ada hamzah. Ya, Kemudian yang ro'a tu di saat fi'il mudhari'nya hamzah tu dibuang. ya. Di bagi yang na'a tu di situ Kenapa tadi buang? di situ tak dibuang tu lah. Soalnya nak bertanya Ustaz. Kenapa? Kenapa ro'a? Ya roh, hamzahnya dibuang. Lalu kenapa na'a? Hamzahnya tak dibuang, tapi yana. Tidak yana gitu ya. Nah, kata orang Arab, suka-suka orang Arab. Ini tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Jadi ini jawabannya orang Arab maunya begitu, Ibu. Kita tidak bisa memfilsafatkan. Ikut suka mereka. Ikut suka-suka mereka. Mereka yang punya kode, mereka yang punya Ya, bahasa. bahasa. Ya, Betul. tapi kita paling perlu tahu ya. Kita perlu tahu ro'a ya ro, tapi kalau na'ayan a. Nah, ini pertanyaan bagus. Itu juga pertanyaan saya. Tapi saya belum temukan jawaban kenapa ro'a ya ro, tapi na'ayan a. Nah, belum ditemukan alasannya. Hanya kesimpulannya suka-suka orang Arab saja. Ya. Ustaz, maaf tanya. Ya, Ibu Ustaz, Salama. yang Rodia yang wazan 12 tu, kalau Waliyah tu macam mana Ustaz? Baik, bagus. Nah, bagus. Nah, Waliyah, bagus Ibu nih. Waliyah, ini betul ya, ini bagus sekali. Saya lupa belum menyampaikan ini. Waliyah, bagaimana fi'il mudhari'nya Bapak Ibu? Waliyah. Huruf pertamanya apa? Saya tukar ke ya Yaula. Ustaz. Yali. Yaula Ustaz. Waliyah, Yali. Waliyah yaula atau waliyah yauli? Yaul. Atau waliyah yali? Yali. Saya taruh Nah, Yali. baik. Boleh? Bapak Yali. Ibu perhatikan ini ada waliyah, huruf pertamanya wawu. Berarti kalau ada wawu maka fi'il mudhari'nya wawunya dibuang. Benar Dibuang. tidak? Oh, ya. Dibuang. Ingat kan? Ya. Yali. Terus Jadi jawaban waliyah saya- ini kan fi'il madinya sama dengan rodiyah, benar tak? Ya, betul. Nah, tetapi ini uniknya lagi, suka-suka orang Arab. Oh. Waliyah ini tidak waliyah yaula, juga tidak waliyah yala, tapi waliyah yali. Tuh. Sama dengan wazan 11, masyayamsi. Waliyah yali ini semula yauli. Semula yauli kan? Ada wawu ya. asalnya. Tapi Ya. wawunya dibuang karena papilnya wawu. Sehingga semula yauli menjadi waliyah yali. Fi'il madinya sama dengan rodiyah wazan 12, tapi mudorenya sama dengan wazan 11. Bertukar tempat. Naha ikut rodiyah, waliyah ikut masya. Begitu. Nah, bagus nih Ibu Salamat tadi mengingatkan ya. Bukan saya, Waliyah Ustaz. yali. Bukan saya. Ibu lain. Siapa tu yang Oh, tadi? Ibu Laila. Ya. Siapa yang tadi tanya? Ini waliyah tadi yang Nurlela. ngomong. Ibu Nulela. Cara yang Bu Ibu Nulela. Nurlela, ya. Maaf. Ibu Nurlela ya. Saya. Ibu Nurlela, maaf. Ya. Waliyah ini fi'il madinya wazan berapa nih? Rodia wazan 12. Wazan 12 kan? Ya. Tetapi pada saat mudhari bukan seperti Ada tukar. rodiyah, tapi ikut Ya. masya. Wazan 11. Ya. Wazan 11. Begitu. Jadi bertukar tempat. Naha madinya wazan 11, mudhari'nya ikut wazan 12,
Waliya madinya wazan 12, mudorenya ikut wazan 11. Wawunya Jadi dibuang. demi amarnya li Ustaz eh. Nah, betul Ibu Nurella. Patut la tali. La tali, begitu. Okey. Enak, sudah tahu enak, mudah gitu ya. Waliya yali li la tali. Mungkin Bapak Ibu sering dengar saya mengatakan yaliha, siapa berikutnya? Man yaliha. Siapa berikutnya? Yali, man yalihi atau man yaliha. Itu dia kata yali ya. Yali, terus dikasih domir hi. Man yalihi atau man yaliha. Siapa berikutnya? Man yalihi gitu. Alhamdulillah, tuntas sudah. Makasih banyak Ibu Nurella atas pertanyaannya sehingga mengingatkan saya untuk menjelaskan ini. Ini penting, harus kita tahu semua. Jadi bahasan semua fi'il yang ada di wazan 10, 11, 12 rumpun 4 ini sudah tuntas kita bahas. Selesai semuanya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Yang tadi Ustaz masukkan man yali itu bermaksud sama dengan yang fi'il yang ini? Atau beza? Man itu siapa? Man siapa? Di Man yali. Yali. Berikutnya, man yali dikasihi domir. Man yalihi atau man yaliha. Man siapa, yali berikut hi-nya. Berikut siapa sesudahnya gitu. Misalkan sekarang yang berlatih Ibu Laila. Nah, udah selesai kan? Siapa lagi yang mau berikutnya? Siapa sesudah Bu Laila? Man yaliha. Nah, itu. Waliya yali. Yali itu artinya following ya. The following, the next. Next. Who is the next gitu. Man yaliha. Apa? Siapa berikutnya? Kalau bahasa Indonesia siapa berikutnya? Man yaliha. Bahasa Melayu sama tidak? Siapa berikutnya? Seterusnya ada. Siapa seterusnya? Siapa sesudahnya? Ya. Man yaliha, man yalihi, begitu. Baik. Ada pertanyaan? Cukup ya? Masih ada waktu tidak untuk berlatih? Ada Ustaz. Sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Berarti berlatihnya nanti pekan depan ya? Ya, insyaAllah. Ya, Ustaz. Rumpun 4 ini panjang lebar, alhamdulillah. Tapi saya tadi simak, Bapak Ibu insya Allah paham. Paham semua insya Allah ya. Tinggal kita berlatih. Nah, silakan sekalipun kita belum berlatih pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu silakan tengok muka surat 33 dan 34. Itu ada banyak fiil di situ. Silakan berlatih sendiri seperti yang tadi kita contohkan. Wazan 10, wazan 11, wazan 12. Silakan Bapak Ibu, tuan-tuan ambil setiap fiil yang ada pada wazan 10, 11 dan 12 masing-masing, lalu latih tasrif dari madhi ke mudhari, amar dan nahi sebanyak-banyaknya sampai lancar. Insya Allah pekan depan kita akan berlatih bersama semuanya insya Allah. Baik, itu saja barangkali. Apabila tidak ada lagi soalan atau pertanyaan. Ya, baik. Ustaz, nak pekan itu apa? Pekan depan. Bulan depan. Pekan itu minggu depan. Oh, minggu depan. Pekan depan itu pekan hadapan ya. Minggu hadapan. Next week, Ustaz. Next week. Next week, ya, next week. Ya, saya lupa. Pekan. Pekan itu bahasa Indonesia ya. English, Malay, Arabic. English, Malay, Arabic. Ya. Jadi next week, yes. Next week. Ya. Pekan hadapan atau minggu hadapan. Pekan hadapan. Ya. Baik, Jalia, terima kasih. Ustaz ada apa ni? Saung yang tafakur tu, Ustaz dia punya tajuk tu kepergok. Tu apa maknanya Ustaz? Kepergok. Berbuat salah. Tertangkap. Tertangkap. Bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia. Tertangkap. Terjerat lah kita kira terjerat gitu. Terjerat boleh, tertangkap boleh, atau apa ya? Misalkan orang sedang bersembunyi, terus ditemukan, itu kepergok, Ibu. Oke.
Orang sedang bersembunyi dari Oke. keramaian orang, lalu dicari-cari sama orang lain, terus ditemukan, itu kepergok. Ditemukan. Terpergok. Syukran Ustaz. Oke. Dan apa bahasa Oke lah. Melajunya kepergok ya? Nantilah. Ya, mohon Pekan maaf ya. depan, Pak. Pekan depan. Pekan depan bagi jawaban. Ya. Baik. Baik, itu saja barangkali ya Bapak Ibu Usbu'il ya. qadim. Ya Ibu, Ustaz, terima kasih. Ya. Baik. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah, kesilapan, kesalahan, kekeliruan dan kelupaan yang saya buat barangkali dalam pelajaran kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan juga kebersamaannya belajar. Syukran ala ihtimamikum wa indimamikum. Alhamdulillah. Syukur dan ta'allum. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Lailatul Sa'idah. Syukran. Sa'idah fi amanillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.